Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan yang lalu telah banyak membahas tentang tauhid rububiyah, keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai segala makhluknya, alam semesta ini semuanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, yang mengaturnya dan yang mengurusinya. Sehingga itu memberikan kepada kita keimanan yang besar kepada Allah Jalla wa Ala. Kita telah membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim yang meyakini rububiyah Allah, maka selayaknya dan sepantasnya dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya dia mentauhidkan Allah dalam tauhid ibadah, atau yang disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Dan inilah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka sebenarnya meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah penguasa alam semesta. Namun dalam prakteknya mereka justru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perintah pertama dalam Al-Quran, kalau kita diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai terakhir, yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita urutkan, panggilan pertama ini ditujukan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia Allah panggil. Di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, panggilan untuk seluruh manusia, baik orang-orang musyrikin orang musyrikin Quraisy ataupun seluruh penduduk Mekah ataupun seluruh jazirah Arab, bahkan kita termasuk yang di Indonesia, semuanya. Wahai manusia, panggilannya untuk seluruhnya. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini istilahnya konsekuensi dari tauhid rububiyah, melazimkan, mengharuskan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang yang tahu bahwa yang menciptakan dia Allah, yang memudahkan urusan dia adalah Allah, yang mengatur kehidupan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah, tidak melakukan kesyirikan. Makanya di ayat yang ke-22 Allah mengingatkan, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang telah menjadikan bumi ini seperti hamparan ya, sehingga kita bisa hidup di situ dengan baik, bisa aktivitas dengan baik. Allah yang telah menjadikan langit itu sebagai bangunan yang kokoh, dan Allah turunkan air hujan sehingga darinya keluar tumbuh-tumbuhan yang setiap hari kita makan sebagai rezeki bagi kalian. Oleh karena itu, konsekuensi dari tauhid rububiyah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah kalau kalian sudah mengetahui. Ya.
Maka tandingan-tandingan bagi Allah gimana? Yaitu dia beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia beribadah juga kepada selain Allah, atau dia menyamakan Allah dengan yang lainnya. Ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dalam hal-hal yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kesyirikan. Maka pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya syirik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak hanya Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh manusia. Ya, ada yang berupa patung, berhala, ada yang berupa pohon-pohon, ataupun bahkan mereka menyembah matahari, menyembah malaikat. Mereka semuanya sama sekali enggak berhak untuk menjadi Tuhan. Mereka enggak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat. Banyak alat, berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar apa? Agar orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu berpikir, ternyata selama ini yang mereka sembah itu tidak pantas untuk jadi apa? Tuhan. Nah, dan juga bagi kita yang beriman, bagi kita yang bertauhid kepada Allah, semakin yakin, semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi la ilaha illallah kita adalah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Kita meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu batil, salah, tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Yang berhak satu-satunya menjadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak dalam surat An-Naml ayat ke-59 sampai ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa." Katakanlah, segala puji bagi Allah dan semoga keselamatan terlimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Allahu khairun amma yusyrikun. Ya, Allah mengajak berbicara, mengajak kita berfikir. Orang-orang yang membaca ayat ini atau dibacakan ayat ini, mari kita berfikir. Allahu khairun amma yusyrikun. Mana yang lebih baik? Apakah Allah itu lebih baik atau mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kita bandingkan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik atau Tuhan-Tuhan yang lain. Silakan sebutkan, bayangkan siapa saja Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh manusia di saat ini ataupun sebelum zaman kita. Mana yang lebih baik? Kemudian Allah menjelaskan, "Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun." Mana yang lebih baik? Apakah Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menurunkan kepada kalian air hujan yang sangat indah, yang sangat bermanfaat, sehingga dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kebun-kebun, taman-taman yang sangat indah, yang memiliki pandangan, yang memiliki hijau yang sangat indah untuk dipandang. Ya, kalian semuanya tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Kita manusia dan juga Tuhan-Tuhan lain yang disembah di selain Allah itu tidak bisa menumbuhkan biji tumbuhan tersebut. Rumput saja tidak bisa, apalagi pepohonan, bunga-bunga yang sangat indah dilihat. Allahu akbar. Maka Allah menegaskan, "A ilahum ma'allah." Apakah ada Tuhan bersama Allah yang membantu untuk menciptakan hal itu? Enggak ada. Sehingga ini berpikir bagi kita, oh ternyata enggak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi ini, dalam apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Sehingga pantaslah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan lain yang ada ini tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Bal hum qaumul ya'dilun. Mereka ini kebanyakan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Mana yang lebih baik? Tuhan-Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi manusia dan telah menjadikan bagian bumi yang merupakan celah-celahan, belahan-belahannya sebagai sungai-sungai yang mengalir, sungai air di sana.
Dan Allah telah menciptakan di bumi itu ada gunung-gunung yang sangat tinggi, sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penghalang atau pembatas antara laut dan antara sungai. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Apa ada Tuhan lain yang bisa menciptakan seperti itu? Enggak ada. Maka sudah ditetapkan pantaslah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berhak untuk diibadahi. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia mereka itu tidak apa? Tidak mengetahui. Maka ayat-ayat seperti ini sampaikan kepada mereka. Kita pertama kali mendengar, kemudian kita sampaikan kepada manusia. Kita sebarkan ini agar mereka berpikir, Tuhan mana yang berhak untuk disembah? Ternyata yang berhak disembah adalah Allah Jalla wa'ala, yang telah mengatur langit, mengatur bumi, segala fasilitasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sebenarnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengabulkan doa orang yang sedang kepepet, orang sudah kesusahan, orang sudah kesulitan, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan doanya. Dan betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan, sakit demi sakit, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan doanya. Yang bisa mengabulkan doa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakshifus su', yang bisa menghilangkan, menyelenyapkan keburukan dari hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan-Tuhan yang lain tidak bisa. Bahkan mereka menolong diri mereka pun tidak bisa. Ya, silahkan sebutkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya patung-patung yang ada, untuk membersihkan debu yang ada di jidatnya pun tidak bisa. Bahkan kalau dia kehujanan, nggak ada yang bisa ngelapnya. Dia tidak bisa ngelap pakai handuk sendiri. Kalau dia kena panas juga tidak bisa pakai payung sendiri. Dia hanya diam saja demikian. Ya, maka ini Allah mengajak kita untuk berfikir. Allah juga yang telah menjadikan kita sebagai khulafa al-ard. Apa artinya khulafa? Khulafa artinya orang-orang yang silih berganti. Yakhlufu ba'duhum ba'dha. Yang satu generasi meninggal, diganti generasi yang lain. Terus menerus ada manusia ini hidup di bumi untuk untuk hidup di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan kebaikan. Ini Allah yang menciptakan kita semuanya. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun. Wahai orang-orang musyrik, betapa sedikitnya kalian ini mengambil pelajaran. Ini teguran bagi orang-orang musyrik. Mereka enggak pakai akal sehat mereka. Tertutup akal sehat mereka dengan kejahiliahan, kebodohan, kesyirikan. Karena nanti akan kita jelaskan syirik ini akan menutupi fitrah seseorang. Maka kita lihat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, menyembah hal-hal yang tidak pantas untuk disembah. Tikus saja disembah. Ada atau tidak, Pak? Ada. Hewan-hewan disembah. Bahkan tempat-tempat yang keramat, yang enggak bisa memberikan manfaat, memberikan madarat pun disembah sama mereka. Ya. Patung yang mereka pahat sendiri disembah sama mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah menegaskan, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, yakni tidak menggunakan akal sehat mereka. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Mana Tuhan yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang ada itu ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sebenarnya, yang telah memberikan petunjuk kepada kalian di kegelapan darat ataupun lautan?
Di kegelapan darat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Demikian pula di lautan yang gelap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang benar, ya, di antaranya adalah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengutus atau meniup angin berhembus dengan kencang sebagai kabar gembira bagi kita akan datangnya rahmat Allah, yaitu hujan yang akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah yang untuk kebaikan bagi kita semuanya. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa taala? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala lah yang memulai penciptaan dan Allah akan mengembalikannya lagi. Allah memulai penciptaan manusia dari dulu tidak ada, tidak pernah disebut, lalu Allah bisa nanti kembalikan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Rizki dari langit berupa apa, Pak? Air hujan yang Allah turunkan, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan segala macam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan dari bumi juga demikian, tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Selama ini kita makan nasi, kita makan lauk pauk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kegiatan-kegiatan kita, ya, jual beli kita, semuanya bahan dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Tentunya tidak ada. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian betul-betul jujur. Maka habislah, telaklah hujjahnya orang-orang musyrik. Tidak ada hujjah bagi mereka, tidak ada argumentasi bagi orang-orang musyrik untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hancur, ya. Allah Subhanahu wa taala juga demikian, membatalkan penyembahan atau ketuhanan tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut, di mana tuhan-tuhan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-A'raf dari ayat 191 sampai 198. Allah Jalla wa Ala menegaskan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menciptakan sedikit pun apapun, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Bahkan Tuhan-Tuhan itu apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas kalau kita menyembah makhluk sementara mereka tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolong orang yang menyembah mereka. Bahkan menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa. Ketika terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi longsor, terjadi musibah, antum perhatikan, tempat-tempat peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala hancur. Baik kuburan-kuburan keramat hancur, patung-patung yang disembah hancur, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Maka bagaimana bisa menolong orang lain? Maka ini Allah mengajak kita berpikir, kalau sesembahan yang kita sembah aja nolong diri mereka sendiri aja nggak bisa, maka bagaimana bisa menolong kita? Maka tidak pantas Tuhan-Tuhan tersebut untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u la yattabi'ukum. Kalau kalian atau engkau mengajak mereka kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mengikuti engkau. Ini bisa maknanya ada dua. Bisa maknanya adalah apabila engkau wahai Nabi Muhammad mengajak mereka orang-orang musyrik yang sudah kolot, yang sudah berkarat dengan kesyirikan itu, kalian ajak mereka kepada petunjuk, mereka enggak akan ikut. Diajarkan tauhid ditolak, diajarkan syirik ditolak, diberitahu ini syirik, ini kufur, enggak boleh, ditolak. La yattabi'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian.
Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sama saja bagi mereka, bagi kalian, ya. Apakah kalian mengajak mereka atau kalian diam saja tidak mengajak? Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka itu dari selain Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu adalah hamba-hamba seperti kalian juga. Yakni wahai kaum musyrikin, wahai orang-orang yang melakukan kesyirikan, wahai orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kalian menyembah nabi, kalian menyembah malaikat, kalian menyembah matahari, kalian menyembah patung, kalian menyembah pohon, kalian menyembah kuburan, kalian menyembah lautan, dan kalian menyembah apapun saja itu semuanya adalah hamba-hamba seperti kalian juga. Artinya mereka hanyalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan madarat. Fad'uuhum, doa saja kalau kalian mau. Coba dites, maksudnya dites, doa saja. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Kalian minta saja ke Tuhan-Tuhan itu, kalau dites saja. Bisa enggak mereka mengabulkan doanya? Bisa enggak mereka mengabulkan doa kalian jika kalian menang benar? Tentunya tidak bisa. Yang bisa mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alahum arjulu yamshuna biha. Apakah Tuhan-Tuhan mereka itu memiliki tangan yang mereka memiliki kaki yang bisa mereka buat untuk berjalan? Am lahum aidi yabtishuna biha. Apakah mereka Tuhan-Tuhan itu bisa memiliki tangan yang bisa mereka gunakan untuk memegang dengan tangannya? Am lahum a'yunu yubsiruna biha. Ataukah mereka memiliki mata yang bisa digunakan untuk melihat? Am lahum adhanu yasma'una biha. Ataukah mereka memiliki telinga yang bisa mereka gunakan untuk mendengar dengannya? Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah kepada mereka, panggil Tuhan-Tuhan kalian, sekutu-sekutu kalian. Silahkan kalian membuat makar kepada saya, membuat tipu daya kepada saya, menyiksa saya, silahkan. Fala tunzirun, jangan kalian tunda-tunda. Inna waliyallah, sesungguhnya penolong saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan kitab dan dialah yang akan menolong orang-orang yang saleh. Ini seorang dai sangat berani. Mereka berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala tidak takut untuk menegakkan tauhid, untuk melarang manusia dari kesyirikan. Meskipun ujungnya manusia akan membencinya, meskipun ujungnya manusia akan mengancamnya dengan pembunuhan dan yang lainnya, tapi dia akan menyatakan inna waliyallah, sesungguhnya penolong saya adalah Allah Jalla wa Ala. Ya. Bahkan di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menantang mereka. Kalau betul mereka ingin memberikan makar kepada kita, silakan berikan makar. Jangan tunda-tunda, sekarang aja kalau bisa. Ini keyakinan seorang muslim, tidak ada yang bisa memberikan madarat, bahaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, seandainya seluruh manusia, seluruh umat berkumpul untuk memberikan bahaya kepada kita, maka tidak bisa sampai bahaya itu kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang dai yang berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala, mengajak manusia kepada tauhid, mestinya dia adalah orang yang pemberani, tidak takut kepada manusia. Dia takut hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dia ingatkan manusia dari kesyirikan karena kasih sayang dia. Karena orang yang berbuat kesyirikan nanti memiliki konsekuensi yang sangat bahaya, ya. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Bahkan dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Maka seorang dai yang cinta kepada umatnya, yang cinta kepada manusia, cinta kepada jamaahnya, dia akan mengajarkan kepada mereka tauhid yang benar, ibadah yang benar, dan dia akan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan,
walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menolong kalian, bahkan menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Jika mereka kalian ajak untuk menuju kepada hidayah, kepada petunjuk, mereka tidak bisa mendengar. Karena ini ada dua maknanya. Maksudnya orang-orang musyrik yang sudah kolot itu, kalau kita ajak kepada tauhid, kita perintahkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, mereka nggak bakal mendengarkan kita, nggak akan merekomen, nggak akan membalas, tidak akan mengikuti dakwah kita, kata Allah. Tapi mana yang kedua, yaitu orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, Tuhan-Tuhan yang ada itu, ketika kalian ajak bicara mereka, ya nggak dengar, nggak dengar, karena mereka benda-benda mati. Patung-patung yang mereka disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tidak akan mendengar. Kuburan, keramat, pohon-pohon dan lain sebagainya itu tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yusirun. Engkau melihat mereka seolah-olah melihat kepada engkau, ya, padahal mereka sendiri tidak melihat. Ya, kalau patung-patung itu kan bentuknya ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk ini, bentuk itu. Mereka matanya seperti melihat, tapi tidak bisa melihat. Artinya apa? Allah mengajak berpikir kita, ini benda mati, patung yang kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri, kalian buat sendiri atau beli di pasar, lalu kalian sembah-sembah sendiri. Yakni mari kita gunakan akal sehat kita. Enggak pantas mereka itu untuk menjadi Tuhan. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kesimpulan tadi, dari ayat-ayat yang sangat jelas itu, dan masih banyak ayat yang lain yang senada dengan itu, maka jelaslah bagi kita bahwa tauhid ini perkaranya besar, dan kesyirikan ini merupakan kesesatan yang paling sesat. Secara akal logika, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir dengan ayat-ayat tadi, itu sudah enggak masuk, sudah. Memang enggak pantas untuk dijadikan Tuhan. Enggak pantas untuk kita menduakan Allah dengan mereka. Enggak pantas untuk kita berbuat kesyirikan. Enggak pantas. Maka kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Zalim itu secara bahasa menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang ini ibadah, ketundukan kita merendahkan diri kita menganggap diri kita lemah, menganggap diri kita sangat hina di hadapan yang kita sembah. Kita sujud, ruku, kita meminta-minta. Maka kalau ibadah ini diberikan kepada Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pantas. Ini kezaliman yang sangat zalim. Allah Jalla wa Ala yang pantas untuk dijadikan sembahan. Kita mulia dengan kepala kita berikan sujud ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang pantas Allah mendapatkan sujud ini. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah, berhak untuk kita ibadahi. Maka kesyirikan-kesyirikan yang ada merupakan kezaliman yang sangat zalim. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim, seorang orang yang saleh, ya, bukan nabi ya. Luqman itu bukan seorang nabi, tapi orang yang saleh yang memiliki hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hikmah kepada Luqman, yang disebut Luqman al-Hakim, orang yang bijaksana. Nah, di antara perkataan dia adalah inna syirka ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini sebagai orang tua yang bijaksana, dia mengajarkan anaknya kepada tauhid, ya, untuk mengesahkan Allah. Ya bunayya, wahai anakku yang saya cintai, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan engkau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa disebut kezaliman? Iya, karena dia kesyirikan itu artinya dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha besar, Allah Maha kuasa, Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kok Anda malah beribadah kepada selain Allah?
Selama ini kita hidup dimudahkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, rizki kita dimudahkan oleh Allah, segala urusan kita Allah mudahkan. Lah kok malah ibadah ini diberikan kepada selain Allah? Ya, hak yang semestinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kok diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya syirik. Yang pertama adalah karena kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang paling zalim. Kemudian yang kedua, syirik ini adalah dosa besar. Bahkan level pertama, tingkatan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Wahai para sahabatku, maukah aku beritahu kepada kalian dosa apa yang paling besar? Dosa besar yang paling besar itu apa? Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin mendengar apa itu dosa yang paling besar." Rasulullah SAW bersabda, "Al-israku billah." Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar yang paling besar. Yang selanjutnya, yang ketiga, syirik merupakan dosa yang sangat besar juga, ya, yang sangat agung, sama seperti yang pertama tadi sebenarnya. Cuma di sini disebutkan a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar. Kalau tadi dosa besar yang paling besar, kalau di sini dosa yang paling besar secara umum. Enggak ada yang lebih besar daripada kesyirikan. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayyu dzanbi a'zamu 'indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Ya, yaitu dosa ketika engkau menjadikan sandingan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah yang telah menciptakan engkau. Allah telah menciptakan Anda, Allah telah memudahkan urusan Anda, tapi ternyata Anda mendoakan Allah dalam ibadah. Anda berdoa kepada Allah, tapi Anda juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anda sujud kepada Allah, tapi Anda juga sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan, dosa yang paling besar. Ya. Kemudian syirik ini merupakan kalau orang yang melakukan kesyirikan, artinya dia fitrahnya ini telah kebalik. Fitrahnya telah rusak. Ya, hati nuraninya telah rusak, bahkan akal sehatnya telah rusak. Dan dia akan terjerumus dalam kesesatan. Dalam ayat yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, meminta, memohon dan menyembah kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, gak bisa. Bahkan nanti di hari kiamat, orang-orang yang disembah dari selain Allah itu lupa kalau dulu di dunia pernah disembah. Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang selama ini menyembah kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa putra Maryam, disembah oleh sebagian manusia. Nanti di hari kiamat mereka mendapati Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan rasul, dan Nabi Isa tidak mengakui bahwa beliau adalah sebagai Tuhan. Sehingga istilah kata bahasa Jawa itu kecelek, Pak. Jadi dia mau nyembah kepada Nabi Isa, ternyata Nabi Isa bukan bukan sebagai Tuhan, bukan Tuhan, tapi sebagai seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu di akhir surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan saya sebagai Tuhan dan jadikan ibu saya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran yang telah engkau perintahkan."
ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak akan mengatakan kepada mereka, tidak akan berdakwah mengajak manusia kecuali apa yang yang Engkau perintahkan kepada saya untuk mengucapkan kepada mereka, yaitu dakwah saya adalah ani'budullaha rabbi wa rabbakum, ya, yaitu agar kalian semuanya beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini dakwahnya Nabi Isa yang disebut oleh sebagian orang sebagai apa? Yesus. Nabi Isa itu dakwahnya mengajak kepada tauhid, tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti tuhan-tuhan yang lain itu akan mengingkari bahwasanya mereka yang mengakui bahwa mereka bukan Tuhan yang benar. Sehingga orang-orang yang selama ini di dunia menyembah kepada selain Allah, mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan orang-orang yang syirik ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan dalam surat Al-Hajj ayat 31. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah ini dia jatuh dari langit, dari tempat yang sangat tinggi, dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Dia jatuh dari langit, lalu bisa jadi dia disambar oleh burung, atau dia jatuh di tempat yang sangat jauh. Ini permisalan ini, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, permisalan ini Allah Subhanahu wa ta'ala buat bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang kafir yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan bahwa amal ibadah mereka selama ini mereka hancur semuanya, hilang, tidak akan diberikan pahala sedikit pun, karena kesyirikan ini dosa yang sangat besar sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dari kesyirikan, dan bahkan orang yang melakukan kesyirikan ini kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala sampai dia wafat, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering kita dengar di surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan kebohongan yang sangat besar. Di ayat yang lain, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Maka ini bahaya kesyirikan. Kita peringatkan untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan seluruhnya, untuk manusia pada umumnya, bahwasanya kesyirikan dosa besar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bertaubat darinya. Maka seandainya ada di antara kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan kesyirikan, maka hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Adapun dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan Allah akan ampuni bagi orang yang Dia kehendaki. Kemudian orang yang berbuat kesyirikan akan diharamkan masuk ke dalam surga. Kalau orang diharamkan masuk surga, berarti masuk ke mana, Pak? Neraka. Karena hanya dua, imma jannah wa imma nar. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau orang diharamkan masuk ke surga, enggak boleh masuk ke surga, berarti pasti dia masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Dan bahasa Allah mengharamkan dari surga artinya sama sekali enggak bakal masuk ke dalam surga. Kalau hadis-hadis atau ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang melakukan beberapa dosa, misalnya dosa zina, dosa mencuri, dosa minum khamr, minum miras, minum ini, atau dosa kezaliman yang lain, kesalahan kesyirikan, itu diancam neraka. Tapi masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau kesyirikan ini memang Allah haramkan dia masuk ke dalam surga, sehingga enggak mungkin lagi masuk ke dalam surga, wal iyadzu billah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah.
Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar, dan tempat tinggalnya nanti dia adalah di neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki orang yang bisa menolongnya. Yakni kalau orang sudah Allah masukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, enggak ada yang bisa menolong lagi. Jabatan dia di dunia enggak bisa menolong, harta dia di dunia enggak bisa menolong, anak-anak yang banyak, keturunannya banyak, ataupun pasukan yang banyak enggak bisa menolong sedikit pun, enggak bermanfaat di hari itu. Maka ini dosa yang sangat besar, ya, enggak remeh, Pak. Ya, kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang parah, ini lebih parah. Kalau kemarin waktu di pandemi orang takut kepada corona, covid, sehingga dia membuat pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Yani membuat pembatas antara dia dengan corona tersebut biar tidak terkena corona. Bagaimana caranya? Lalu dia menghindari. Ya, dia menghindari. Maka demikian, kesyirikan juga demikian. Ini lebih parah daripada corona. Corona ini masih ada kemungkinan kita hidup, kemudian tidak hidup. Yang terkena pun banyak yang sembuh, dan obatnya pun banyak. Meskipun diklaim tidak ada obatnya, tapi alhamdulillah banyak yang banyak yang sembuh. Tapi kesyirikan ini, kalau kita nggak selamat dari kesyirikan ini bahaya. Nggak ada obatnya sih. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk neraka sudah nggak ada yang bisa nolong lagi. Dan haram masuk ke dalam surga masalahnya. Kalau dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosa yang lain. Ya. Makanya mari kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan ini. Bahkan amal perbuatan kita selama kita di dunia, kita sedekah, kita berbuat baik kepada orang, kita berakhlak yang baik kepada orang, kita sholat, kita rukuk sujud. Tapi kalau syirik besar, hapus semuanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik," dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi lain sebelum engkau, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah, lenyaplah seluruh amalmu, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini khitabnya. Allah sedang berbicara kepada siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, seorang Nabi dan Rasul. Bahkan kepada Nabi-Nabi yang lainnya diwahyukan kepada mereka juga. Lantas bagaimana dengan kita manusia biasa? Kalau kita melakukan kesyirikan, lenyap semuanya. Usaha kita selama dari lahir sampai sekarang hancur semuanya, lenyap. Ya, amal ibadah kita, kebaikan kita hancur semuanya. Dan kita tentunya akan menjadi orang-orang yang merugi. Wal'iyadzu billah. Bahkan secara hukuman di dunia, ya, itu orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik yang besar, ini halal darahnya. Kalau dia sampai melakukan kesyirikan yang besar, yang bisa mengeluarkan dia dalam dari agama Islam, atau dia memang orang syirik asli, musyrik asli, bukan orang Islam, halal darahnya atau tidak? Halal. Dalam peperangan yang syar'i, ya Pak, ya, bukan sekarang nggak ada. Nanti kalau ada peperangan yang syar'i, halal darahnya, ya, dengan pemerintah yang benar, dengan pemerintah yang mengomando jihad tersebut. Yani halal darahnya ketika berperang, bukan ketika sekarang ini atau tusuk-tusuknya. Nanti ketika peperangan, halal darahnya mereka untuk ditumpahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa'idzan salakhal ashhurul hurum." Apabila bulan-bulan haram itu telah hilang. Bulan haram apa aja, Pak? Rajab nih. Sekarang ini Rajab ini bulan haram. Kemudian Syaban enggak? Ya. Bulan haram apa? Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, di 4 bulan ini haram bagi kita, enggak boleh bagi kita untuk berperang. Makanya para sahabat dan itu sudah kebiasaan orang Arab dulu, kalau di bulan-bulan haram itu mereka berhenti perang. Dari kabilah yang biasanya tawuran, biasanya perang itu berhenti mereka. Gencatan senjata berhenti. Nah, tapi kata Allah,
Fa idzan salakhal ashhurul hurum, kalau bulan-bulan haram telah berlalu, sudah enggak bulan haram lagi, jadi bulan yang halal, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana kalian dapati mereka, ketika perang maksudnya enggak. Wa khudhuhum wahsuruhum, pegang mereka, tangkap mereka, kepung mereka. Wa qu'udu lahum kulla marsad, awasi mereka, terus incar mereka. Ini ketika dalam apa? Peperangan. Nah, ini masalahnya nih, ayat ini kadang dipakai oleh orang-orang teroris, orang-orang khawarij untuk apa? Membunuh apa? Melakukan pembunuhan-pembunuhan yang brutal. Dia mengatakan waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik di mana kalian dapati. Oh, di mana? Di pasar itu tusuk. Enggak benar itu. Makanya ayat ini harus dijelaskan sesuai dengan tafsir para ulama. Maksudnya di sini adalah kalian dapati dalam peperangan, dan peperangan yang syar'i, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masalah fikih. Ya, sebagaimana salat ada hukum-hukumnya, zakat ada hukum-hukumnya, puasa ada hukum-hukumnya, haji ada hukum-hukumnya, jihad pun ada hukum-hukum dan konsekuensinya serta tata caranya, sehingga tidak sembarangan. Tapi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan darahnya orang-orang musyrik. Nah, kalau mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, ya, taubat, meninggalkan kesyirikan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat dari kesyirikan, mereka bersyahadat, masuk ke dalam Islam, ya, tidak menjauhi kekufuran dan kesyirikan, dia melaksanakan salat, membayar zakat, maka khallu sabilahum, biarkan mereka, artinya jangan perangi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Faman qalaha, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih, maka dia telah menjaga dirinya dari saya agar tidak saya bunuh, ya, sehingga hartanya dan jiwanya, nyawanya itu selamat. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau dia misalnya mencuri sesuai hukumnya dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, maka dipotong apanya? Tangannya. Atau dia membunuh orang lain, maka dibalas pula dengan pembunuhan, yaitu qisas. Atau dia berzina, ya, sudah ada syarat-syaratnya terpenuhi, kaidah-kaidah terpenuhi, dan memang fix dia betul-betul zina, sudah pasti, maka dihukum rajam. Membunuh yang sifatnya hukuman syar'i memang sudah demikian, ini dibolehkan atau tidak? Bolehkan. Ini hak kebenaran, ya, bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita membunuh itu, lafaznya gimana? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Illa bihaq. Jangan kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan kalian untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar diantaranya adalah tadi hukuman-hukuman qisas yang ditegakkan secara adil dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi yang menjalankan adalah pemerintah kaum muslimin, ya, presiden, kepala negara, ya, raja ataupun yang lainnya, bukan ormas-ormas tertentu yang menjalankan. Paham? Tapi intinya di situ, ini bahayanya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu membuat kita ini bisa halal darahnya, wal iyazu billah. Kemudian terakhir kita tutup kajian ini dengan siapa saja yang terjerumus dalam kesyirikan. Siapa saja yang terjerumus dalam kesyirikan. Ada 3 golongan sebenarnya. Ya, nanti dari 3 golongan ini banyak cabangnya. 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, yang mengakibatkan dia mendapatkan dosa yang besar dan segala hal yang telah kita jelaskan itu. Yang pertama adalah para penyembah berhala, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan berhala ini mencakup segala sesuatu. Kullu ma'budat, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Min syajarin aw hajarin aw insin wa jinnin wa malaika wa kawakib wa hayawanat wa ma aghwahum bihi syaitan. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjerumus dalam kesyirikan syirik besar ini adalah para penyembah berhala. Baik mereka menyembah pohon keramat, batu keramat, manusia, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah matahari, bulan, bintang, ya mereka menyembah hewan-hewan, ya mereka sembah hewan-hewan. Dikultuskan hewan ini bisa mendatangkan apa? Berkah, mereka sembah-sembah mereka keramatkan, ya. Dan segala sesuatu yang setan sesatkan manusia dengan hal tersebut. Di zamannya Nabi Musa ada apa Pak? Patung apa? Sapi disembah oleh sebagian Bani Israel. Dan ini termasuk berhala, ya, kesyirikan besar untuk menyembah berhala tersebut. Maka mereka tersesat dalam hal ini. Di antara yang sesat dalam kesyirikan, ya, yang melakukan kesyirikan besar adalah al-quburiyun. Kuburiyun artinya apa? Orang-orang yang menyembah kepada kuburan, di mana mereka berdoa meminta-minta kepada mayat yang sudah meninggal di kuburan tersebut. Dia datang ke kuburan-kuburan tersebut, ya, datang ke sana, kemudian bawa nazar di sana, bahkan kadang memberikan apa? Sesajen-sesajen, ataupun dia membawakan sembelihan-sembelihan di situ. Ya, mereka minta kepada penghuni kubur, wahai fulan, tolong berikan saya rezeki, mudahkan saya jodohnya, mudahkan saya bisnisnya, mudahkan ini, mudahkan itu, semoga saya dimudahkan jadi pejabat gini-gini misalnya. Nah, minta ke kuburan-kuburan tersebut. Ini termasuk kesyirikan, ya. Atau biar ditolak bala dia datang ke kuburan tersebut karena ini dianggap kuburan wali, kuburan orang soleh. Dia bilang, tolong sembuhkan saya Kiai, mohon maaf, saya minta biar dihilangkan Bapak kesusahan saya, biar dihilangkan penyakit saya, ini dan itu. Nah, ini termasuk apa? Kesyirikan dan bahaya untuk dilakukan. Yang ketiga adalah as-saharatu wal musya'widun wal kuhan. Para penyihir, para pesulap yang memakai bantuan jin, kemudian juga orang-orang dukun yang disebut dengan apa? Paranormal, dukun ataupun apapun itu. Yaitu di mana mereka ini menyembah kepada jin, ya, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal gaib tersebut. Mereka minta tolong kepada jin. Nah, jin itu kalau diminta tolong semakin apa? Melonjak. Dia kalau kita minta tolong kepada mereka, wahai jin, saya pengen terbang, ya, saya pengen apa? Menjadi penyihir yang hebat, yang handal. Saya pengen kalau melihat sesuatu itu dia bisa datang ke saya, atau saya melihat sesuatu, atau saya misalnya saya lagi melawan preman, saya ginikan saja apa? Sudah terbang dianya, sudah kayak kepukul misalnya. Pakai tenaga dalam dan sebagainya, minta tolong kepada jin. Biasanya jinnya apa? Ya memang seringnya jin itu apa? Minta kita syaratnya dengan cara menyembelih ini, menyembelih itu, atau bahkan sujud menyembah kepada jin tersebut. Ya, dukun-dukun juga demikian. Mereka pasti ada ritual-ritual menyembah kepada jin tersebut. Maka ini kesyirikan yang sangat besar yang hendaknya kita jauhi dan kita waspadai. Ya, demikian jamaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah ini kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jika Allah mudahkan, kita akan menjelaskan beberapa hal di mana Nabi Muhammad SAW itu sangat sungguh-sungguh mendakwahkan tauhid, dan Rasulullah SAW selalu memperingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, sehingga hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan Rasulullah peringatkan. Rasulullah memperingatkan misalnya jangan berlebihan kepada orang soleh. Lihat, orang-orang yang menyembah kepada kuburan-kuburan yang mereka anggap wali ataupun orang soleh, rata-rata kenapa Pak? Karena mengkultuskan wali tersebut, mengkultuskan orang soleh tersebut, berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Nah, nanti banyak hal, diantaranya tentang kuburan, apa saja tentang tawasul. Nah, itu kan banyak permasalahan. Ya, biar kita punya pemahaman yang benar.
tentang kesyirikan yang lainnya dalam keyakinan orang-orang musyrik atau berkaitan dengan patung-patung dan lain sebagainya. Insyaallah pembahasan ini akan bermanfaat. Sedikit demi sedikit kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa ala, dan senantiasa meninggalkan kesyirikan, dan senantiasa taat kepada Allah Jalla wa ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.